pupuk juga masih sulit. Nggak Pupuk semudah subsidi atau pupuk yang non subsidi? maksud saya. Kalau non subsidi nggak usah harganya 3 kali lipat dari subsidi. Mahal, Mas. Mahal. Ada tapi nggak bisa beli. Ada tapi kan ya kalau Nggak nutut ya. nggak nutut dengan hasilnya. Siapapun rezimnya, nggak hanya Prabowo ya. Siapapun rezimnya, nanti mau Prabowo kepilih lagi lah, mau Gibran yang naik lah, atau Purbaya yang naik, atau nanti Jokowi naik lagi ya, atau mungkin SBY mau jadi presiden lagi. Selama sistemnya masih menyelisih Quran dan Sunnah, kita sebagai orang Islam Pak ya, kita sebagai orang yang terlanjur mengklaim beriman, kok yakin seyakin-yakinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Malam ini kita nggak jumpalitan karena Pak Wawannya berhalangan hadir ya. Jumpa lagi dengan channel kebanggaan kesayangan kita semua, yaitu Babat Basa Basi Demokrasi. Malam ini spesial ya. Saya nggak sendirian tapi ada teman bicara satunya, yaitu Pak Imam Nawawi. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol terkait setahun ya rezim Prabowo. Jadi per 20 Oktober kemarin itu kan genap setahun Prabowo menjadi presiden ya. Kita nggak sebut wakilnya ya, percuma juga disebut, nggak ada guna. Jadi menyambut setahun rezim Prabowo, kita coba cermati Pak Wawa. Oh, Pak Imam. Ada sama-sama wanya, Pak. Pak Imam ini ada rilis dari beberapa lembaga survei ya, netizen dan netijah. Ini kita bacakan biar enggak keliru mengutip ya. Ini misal dari Poltreking Indonesia yang merilis klaim kepercayaan publik terhadap Prabowo Gibran itu mencapai 81,5%. Tinggi ya, tinggi. Jadi ingat kayak zaman Jokowi dulu ya, langsung tinggi. Puas ya. Ternyata nyungsep gitu ya. Ada juga survei Indeks Politika. Itu mencatat kepuasan atas kinerja Prabowo Gibran serta jajaran Kabinet Merah Putih sebesar 83,5%. Ini lebih tinggi lagi ini. Tapi di sisi yang lain ada juga rilis hasil jajak pendapat dari Center for Economic and Law Studies, yaitu Celios yang memberi Prabowo nilai 3, bayangkan, dari skala 0 sampai 10 alias predikannya sangat buruk. Dia berkomentar ya, perwakilan dari Celios ini yaitu Pangi Sarwi Caniago bahwa ini kaitannya dengan demo kemarin ya, Prahara Agustus kemarin berujung bakar-bakaran kemarin ya. Demo adalah bagian mengingatkan pemerintahan yang budek tadi, karena pada dasarnya kekuasaan itu tidak mau dikritik. Ya, ini kaitannya kemarin itu pas tanggal 20 itu ada demo Pak di Istana di Jakarta. Ya ini respon demo atau reaksi demo dari masyarakat ini menunjukkan bahwa masih ada yang tidak beres di tengah roda pemerintahan yang diklaim kelanjutan dari Jokowi. Ya, mikirnya jadi wajar ya. Yang dilanjutkan kan dulunya enggak beres, jadi yang melanjutkan yang enggak beres juga itu ya wajar lah. Tapi kok ya tadi masih ada klaim yang 80% lebih. Padahal dari Celios juga kemarin saya nonton di salah satu podcast ya, di Tempo ya, di podcast Jelasin Dong ya, itu Mas Bima Arya Putra dari Celios itu mengungkapkan masih ada 9 juta pengangguran terbuka, alias ya benar-benar pengangguran, tidak ada kerjaan gitu ya. Itu 9 juta orang Pak. 9 juta orang itu ya banyak sekali ya. Jadi kalau 9 juta dikumpulin jadi satu tuh nganggur semua, terus sing kayak mangan sopo Pak. Belum lagi keluarganya. Iya, maksudnya yang bekerja. Maksudnya angka pengangguran yang terbuka, pengangguran terbuka Pak ya. Yang benar-benar pengangguran 9 juta itu cukup besar. Dan ini tidak signifikan kan, berarti janji
Prabowo Gibran kemarin yang mengatakan membuka 19 juta lapangan pekerjaan baru, jangankan yang dibuka itu ada ya, yang nganggur semakin banyak, yang semakin PHK. surut ya karena banyaknya PHK. Nah, itu salah satu indikator yang mungkin membuat nilai Prabowo ini sangat buruk ya. Belum kita sebagai masyarakat ya tahu persis harga beras itu mahal. Ya masih kisaran 14.000 kan untuk yang beras menengah ya. Terus minyak goreng juga mahal, gula juga masih mahal, harga daging tidak pernah turun, daging sapi terutama ya. Kemarin daging ayam terakhir yang kemarin mahal ya, menyentuh angka 60.000. Terus ini saling buang badan terkait utang wus. Ya, sang warisan Jokowi ya, katanya hebat itu, ternyata utangnya yang hebat ya, sampai tidak kuat nyaur. Akhirnya pemerintah yang Menkyu tidak mau bayar lah. Terus dulu yang punya proyek itu katanya itu kan sudah dijamin negara Pak. Nah, ini rame jadinya. Belum, apalagi masih belum beres-beresnya misalkan isu ijazah palsu Jokowi, ketambah sekarang kasus Gibran itu tidak punya ijazah, ternyata ijazah SMA loh ya, maksudnya itu juga tidak kunjung usai. Terus itu juga banyak jajaran dari anak buahnya Prabowo itu, menteri-menterinya itu yang warisan Jokowi itu yang nakal, yang bermasalah ya, menunjukkan masih aromanya Jokowi. Cawe-cawe Jokowi itu masih sangat terasa gitu ya. Belum yang spektakuler kemarin kasus, bukan spektakuler bagusnya, spektakuler rusuhnya yaitu MBG toh Pak. Wes ini sudah ada yang mencatat resmi 8.000 sekian kasus keracunan, tapi ada yang mencatat 10.000 lebih. Bahkan kemarin dirilis laporan BGN sendiri loh ya, Badan Geologi merilis bahwa kasus keracunan MBG itu menyumbang 43% lebih dari total seluruh kasus keracunan di Indonesia. Wah, separuh orang keracunan makanan di Indonesia itu dari MBG, Pak. Ini yang nulis BGN loh, Pak ya. Ini juga unik ini ya. Kok bisa ya? Belum kemarin rame BBM swasta angka ya. Ya, akhirnya kita di ujung 1 tahun pertama Prabowo ini, kalau saya melihatnya masih gelap. Belum ada perubahan. Belum ada cahaya terang ya, yang memperlihatkan tanda-tanda bahwa kehidupan bermasyarakat dan bernegara kita itu menuju ke arah yang lebih baik dibandingkan rezim sebelumnya gitu ya. Ya, kalau Pak Imam sendiri coba ya, netizen kita tanya Pak Imam nih, ini warga masyarakat asli, bukan kita bayar untuk jadi masyarakat ya, ini asli warga masyarakat kota kecil ya, penduduk desa. Kira-kira dengan survei-survei yang katanya 80% lebih tadi tingkat kepuasan, tapi juga ada yang bilang nilainya 3 tadi sangat buruk. Nah, ini kalau Pak Imam sendiri kira-kira di perintah Prabowo setahun ini hidupnya lebih enak atau lebih nggak enak? Silakan Imam. Jangan tutup Pak Imam. Nggak ada yang bayar loh ya. Kalau menurut saya itu kok setahun ini belum ada perubahan belum ada perubahan yang terasa. Kalau malah sepertinya malah tambah sulit ekonomi masyarakat itu. Seperti yang tempat kerja saya itu, daya belinya itu bukan bertambah malah menurun terus sampai konsumennya maksudnya. Iya, maksudnya daya beli konsumen itu malah menurun. Semakin nggak laku berarti. Berarti itu kan tanda-tanda kalau konsumen kita itu ekonominya lagi melemah. Nggak punya kemampuan untuk sebenarnya butuh atau bisa tapi kadang nggak ada yang bisa untuk beli gitu ya. Belum ada, kadang budgetnya belum bisa, belum mampu gitu. Tadi akhirnya ditunda, entah sampai kapan belum ada waktunya. Pak Imam ini kan juga punya sawah ya toh, juga petani. Ini Prabowo ini kan mantan
HTI, Himpunan Tani Indonesia. Jangan mispersepsi ya. Ini betul kan? Dulu kan dia ketua kan, ketua Himpunan Tani Indonesia kan. Nah, itu apakah dengan dia menjadi presiden kinerja pertanian Pak Imam sebagai masyarakat yang real bertani itu lebih mudah atau sepertinya tetap susah? Pupuk juga masih sulit. Pupuk subsidi atau pupuk yang non subsidi? Maksud saya. Kalau non subsidi nggak usah nganu, harganya 3 kali lipat dari subsidi. Mahal. Ada tapi nggak bisa beli. Ada tapi kan ya kalau nggak nutut dengan hasilnya. Hasil panennya kan ya berkurang kalau beli yang non subsidi. Kalau yang subsidi itu ya kalau menurut saya pupuk yang dikasihkan itu tidak cukup kalau untuk tanam sampai panen itu tidak cukup ya. Tak cukup. Terus hasil panennya harganya bagus enggak? Sebenarnya ya rata-rata sudah ada peningkatan. Tapi karena biaya tanamnya naik. Ya malah untungnya enggak banyak. Gitu. Umpama sawahnya itu nyewa, sudah wes. Iya. Enggak Padahal banget. Kalau petani itu presidennya dulu adalah ketua Himpunan Tani Indonesia ya. Tapi itu, mungkin walaupun masuk Himpunan Tani tapi mungkin dianya nggak punya tani. Tani mungkin iyalah masa jenderal suruh bertani makanya dia kan cuma masuk Himpunan Tani tapi kan nggak kerasakan toh. Berarti sebenarnya pahitnya jadi petani. Iya, berarti sebenarnya kan untuk petani seperti Pak Imam itu kan pengennya kalau presidennya itu punya visi yang jelas terkait dengan memajukan pertanian. Itu ya pupuk harusnya tersedia dengan cukup dan harga yang terjangkau ya. Ya kalau perlu nggak usah subsidi tidak apa-apa, yang penting pupuk mudah. Kalaupun beli itu terjangkau. Nutut sehingga kalau dijual hasil produksi tanamnya itu marginnya masih bisa buat makan dan bisa untuk bercocok tanam lagi di musim berikutnya. Kalau sekarang mikir Pak ya. Iya. Hasilnya kemarin untuk nunggu panen lagi nggak cukup. Jadi ini karena kan di setahun Prabowo pertama ini petani belum merasakan belum perubahan nasib. Belum. Ya sudah berubah lebih buruk mungkin. Kalau saya tetap masih biasa aja. Biasa saja. Untuk pupuk tetap. Harusnya lebih mudah. Harusnya bisa lebih berkembang ya. Presiden baru gitu ya. Katanya mau jadi lumbung menjadi swasembada beras. Tapi kalau gini apa ya bisa. Iya. Kemarin itu siapa si Zulhas itu mengklaim membangga-banggakan kita sudah swasembada beras, jadi kita tahun depan tidak akan impor beras untuk pakan, untuk kebutuhan konsumsi. Nah, tapi beras mahal kok. Iya kan? Beras mahal. Sekarang kita mau beli beras Raskin itu berapa tau Pak? Raskin misalkan taruhlah 10.000 ya. Siapa sekarang mau makan beras Raskin? Katanya pengen rayanya itu bergizi loh, suruh makan Raskin. Dan kalau mau beli beras yang kita medium aja lah. Medium itu aja sudah. Yang 5 kilo itu 70.000. Yang merek-merek lokalan itu 70.000 lebih loh Pak. Kemarin saya beli itu 71.500. Kalau yang merek-merek yang udah brandingnya udah bagus itu, misalnya kalau di kita ada Koi ada apa itu 75.000, 76.000. Berarti kan per kilonya lebih dari 14.000 kan? 15. Iya, jadi untuk urusan perut aja kita masih memprihatinkan. Apalagi ke lainnya Prabowo Jokowi ya. Prabowo bukan Jokowi ya. Jokowi aja. Jokowi ya. Baik. Kalau yang lain Pak ya mungkin yang bisa dicurhatkan pada netizen ini yang mungkin senasib dan sependeritaan dengan Pak Imam. Jadi mungkin yang lain Pak Imam, mungkin apa yang bisa dicurhatkan? Mungkin netizen ini merasa senasib dan sependeritaan dengan Pak Imam. Apalagi tadi soal daya beli masyarakat. Ya, daya beli masyarakat yang melemah gitu ya, sampai jualan jasa kaki kok Pak ya. Jasa kaki. Itu enggak laku, biasanya laku 10, sekarang laku 5 aja udah ngoyo ya. Terus bertani, pupuk masih jarang dan mahal ya. Walaupun ada jatah subsidi tidak cukup.
Terus katanya apa sama sembada, tapi harga kita kan Pak Imam kan juga beli beras. Kalau misalkan berasnya sudah habis dijual kan akhirnya beli beras. Kalau saya beli Pak, pasti beli. Nggak mungkin minta Prabowo, saya pasti beli. Itu mahal itu buat saya. Nah, mungkin ada yang lain. Satu lagi Pak Imam sebelum kita kupas lebih mendalam. Apa ya kalau saya di lingkungan pertanian ya cuman itu pupuk. Kalau penjualan ya dulu Pak katanya ada itu ya diterima Bulog berapa itu 650 tapi dari sawah 6.500 gabah ya gabah basah tapi kenyataannya itu kok belum ya kalau di tempat saya itu belum ada. Berapa kemarin diambil? Maksudnya Bulog nggak ngambil ke situ? Berarti dijual langsung ke Tengkulak berarti ya? Iya ke Tengkulak. Berapa kalau ke Tengkulak? Kalau Tengkulak itu sudah kering biasanya. Oh, yang kering, gabah kering. Kering itu kemarin 750. 7.500. Iya, 750 per kilo. Kering. 7.000 per kintal atau per kilo ya? Ya, 7.000 per kilo. Ya, kalau 750.000 per kintal berarti 7.500 per kilogram ya. Itu masih nutut marginnya untuk makan. Masih nutut lah. Untuk tanam berikutnya utang lagi. Ya, atau jual sapi kambing. Ya, harusnya cari ubetan lain istilahnya. Kalau hanya untuk itu tok dari tani tok yang tidak cukup. Kalau nggak ada ubetan ke kelubet Pak Mal. Ke kelubet nasi. Ada cemeran yang lain ya. Sudah nggak cukup. Ya jadi itulah ya. Ya kita senyum tertawa di sini netizen daripada kita menangis ya. Ya kita tersenyum cuma di muka aja ini. Batin itu ya ngenes gitu ya. Kok bisa masih merasakan untuk kebutuhan dasar seperti makan gitu aja kita masih mengalami kesulitan. Padahal itu harusnya kan gunanya dulu kita merdeka lalu punya negara sendiri, punya pemerintahan sendiri kan supaya kita hidupnya itu tidak susah kayak dijajah kan. Makan tuh bisa enak, bervitamin, bergizi. Kalau harus beli itu beli yang murah. Murah tapi bagus, bukan murah tapi raskin loh ya. Jadi problemnya di mana gitu kan ya. Terus lembaga-lembaga survei itu ngasih skor yang tinggi itu beneran fakta atau hanya untuk menyenangkan logika penguasa saja? Kita kan nggak pernah tahu ya. Surveyor itu lembaga-lembaga polling itu dia nanya apa ya pada yang ditanya itu loh, kok mengatakan puas. Nah ini ada masyarakat tidak puas ini. Dan saya yakin tidak hanya Pak Imam satu, itu hanya mewakili imam lainnya itu ya juga sama saja nasibnya gitu loh. Karena kita kan negara kita negara agraria, negara agraris bukan agraris, negara maritim. Yang maritim berarti kan petani, petani laut, peternak bukan peternak nelayan ya. Terus peternak ini udang, garam dan sebagainya. Kita nggak mendengar mereka hari ini sejahtera ya. Jadi apa yang salah netizen? Jadi memang rupanya kita harus berani membuka mata hati dan mata pikiran kita bahwa kita sudah ganti presiden pun, ganti kabinet ganti anggota DPR untuk 5 tahun ke depan, berarti kurang 4 tahun itu juga tidak berpengaruh positif terhadap taraf hidup kita. Bahkan kalau melihat jumlah korupsi tambah banyak itu semakin beraneka ragam. Katanya dirilis oleh kemarin di Departemen Keuangan kalau nggak salah, Kementerian Keuangan kemarin itu selama 2024 saja itu uang negara yang dikorupsi itu 900 triliun lebih. Wah, dikorupsi itu. Kita belum ngomong selain korupsi loh ya, ngomong misalkan manipulasi anggaran dan sebagainya. Jadi apa ya netizen harusnya kita tuh lebih kritis ya. Kalau sudah ganti pimpinan
ganti orang, ganti kabinet gitu ya. Terus tidak ada perubahan yang signifikan yang terasa, berarti perubahan atau pergantian tidak cukup di orangnya saja. Ada upaya yang harusnya lebih ya untuk bisa merubah situasi ini, bukan hanya ganti orang. Ya, kita harus berani mempertanyakan itu. Kalau enggak ya kita hanya akan tetap berkutat pada siklus lingkaran setan dari ruwetnya Jokowi ke ruwetnya Prabowo. Ya. Gitu. Apalagi ada banyak hal ya kita harus paham. Ada banyak hal yang itu nggak bisa diselesaikan secara singkat. Butuh durasi atau butuh rentang waktu yang lebih panjang. Yang kadangkala itu melebihi batas waktu periode kekuasaan seorang presiden atau sebuah rezim gitu. Kan hanya 5 tahun dia. Tadi belum sempat. Ya, jadi menjadi sebuah konsekuensi yang logis ketika rezim terpilih itu hanya akan berorientasi menyelesaikan hal-hal yang jangka pendek saja. Padahal untuk perkara-perkara yang sudah terlanjur ruwet ya seperti korupsi, seperti masalah pangan, seperti masalah perindustrian itu jangka panjang Pak, nggak bisa selesai dalam waktu pendek itu. Terkait dengan mafia, terkait dengan regulasi, terkait dengan bahkan kondisi internasional kan, geopolitik dan seterusnya. Jadi ini baru 1 tahun ya, raportnya 3. Dan kalau kita perhatikan gaya kepemimpinan Prabowo ini banyak mengeluhkan Pak. Katanya Prabowo itu sulit untuk dijangkau secara komunikasi karena dia, mari kita baca atau ikuti sebuah podcast ya Tempo Bocor Halus itu, ternyata dia itu terisolasi oleh seorang yang bernama Teddy. Jadi semua komunikasi yang masuk ke Prabowo itu disaring sama Teddy. Siapapun yang mau ketemu juga harus melalui Teddy, sehingga kita khawatir Prabowo itu tidak melek fakta yang sesungguhnya. Jadi dia hanya mendengar hal yang hanya ingin didengarkan ke dia, bukan hal yang harusnya dia dengar. Gitu ya. Ya ini saya juga aneh. Kenapa kok presiden harus mendengar hanya dari satu orang? Harusnya dia kan memiliki kepekaan yang lebih. Dia kan harus punya apa sensitivitas yang lebih sebagai pemimpin gitu. Makanya kadang kita melihat kalau Prabowo pidato berapi-api itu, kita sebagai masyarakat kok nggak nyambung ya sama fakta yang kita temui itu loh. Ya makanya ketika ada lembaga survei yang ngasih 80% kepuasan lebih, ternyata dalam lembaga survei ngasih skor 3, ini kan berarti ada kesenjangan antara data dan realita. Jangan-jangan memang ada permasalahan yang kronis di Prabowo-nya sendiri dan di timnya. Apakah Prabowo memang nggak percaya dengan tim yang dia bentuk sendiri sehingga dia hanya percaya pada satu orang untuk mendapatkan informasi yang seharusnya dia dengar ya, kan itu konyol. Kalau betul seperti itu kan konyol. Nah kembali ke masyarakat ya, masyarakat harusnya tadi Pak kritis, kita mencoba untuk menjadi teman bicara masyarakat supaya kita lebih kritis ya. Memang harus disadari tidak cukup ganti figur presiden atau pemimpin dan timnya, kabinetnya maksudnya, maupun ganti anggota dewan. Karena permasalahannya bukan hanya itu. Pemimpin bermasalah seperti Jokowi itu bermasalah. SBY pun bermasalah. Ya, dan sebelum-sebelumnya pun bermasalah gitu ya. Kabinetnya pastilah kalau nggak ada masalah, nggak mungkin kemudian di masyarakat timbul riak. Dulu awal-awal ada gas 3 kg LPG itu ya, LPG melon, ada masalah apalagi kenaikan PPN yang 12% nggak jadi. Itu kan ruwet terus Pak. Ternyata kan memang problemnya itu harus disadari lebih dari itu. Berarti ada problem misalnya kalau tidak. Jadi kalau dalam bernegara itu kalau tidak problem rezim atau orangnya, berarti problem sistemnya. Sistemnya. Dan sudah terbukti berulang-ulang. Ya. Jadi misal contoh yang sederhana yang konyol sekarang, bagaimana mungkin sebuah proyek yang menelan anggaran ratusan triliun seperti kereta api cepat WUS itu tidak dilakukan studi yang akurat, sehingga bisa kirakan negara iso bayar utang pondak gitu. Apakah operasionalnya itu mendapatkan
keuntungan, kalaupun tidak untung itu apakah untuk menutup biaya operasional itu anggarannya cukup ya, dan tidak tambah membengkak utangnya ya. Utang itu karena riba Pak, ada bunganya loh Pak. Kalau nggak dibayar ya bunganya semakin berlipat kan, seperti itu. Wis pokoknya nggak kebayar bunganya nambah terus. Itu pun nggak dihitung. Kan itu kan konyol gitu. Bagaimana mungkin sebuah rezim memutuskan sebuah keputusan yang itu kan kalau dalam sistem demokrasi itu juga persetujuan DPR kan. Harusnya kok gitu. Bisa dua ini eksekutif dan legislatif ini memutuskan satu perkara yang kemudian jadi ribut seperti hari ini. Ini kan saling enteng-entengan Pak. Kita mikir enteng. Dodol apa gawe ini piro, dijual dengan harga berapa, untungnya berapa, balik modal atau enggak gitu kan. Kalau balik modal dihitung balik modal berapa bulan, berapa tahun gitu kan. Ya ini enggak terhitung Pak. Nggak terukur maksudnya. Kok aneh. Itu kan berarti ada masalah bukan hanya di eksekutif, di legislatifnya, tapi juga sistem yang membuat kedua pihak ini, eksekutif dan legislatif ini membuat sebuah keputusan yang konyol seperti bus ini. Seperti MBG juga kan konyol, kita bahas beberapa episode sebelumnya itu. Ini kan berarti bukan hanya masalah ketua BGN-nya, bukan masalah presidennya, bukan masalah pemilik dapur satuan pelayanan pemulihan gizi itu ya. Tapi kan juga bagaimana mungkin sebuah program yang menelan anggaran ratusan triliun itu dikerjakan dengan asal-asalan sehingga akibatnya itu luar biasa, ribuan orang keracunan. Jadi yang harus disoroti adalah bukan hanya Prabowo-nya, bukan hanya kabinetnya, bukan hanya DPR-nya Pak, tapi apa yang membuat mereka itu bisa jadi presiden, bisa jadi menteri, bisa jadi apa? Ya sistemnya Pak. Sistemnya. Jadi selama sistemnya itu bermasalah Pak, ya siapapun nanti yang jadi presiden, jadi pemimpin, jadi kabinet, jadi anggota dewan, ya hanya mungkin ganti judul aja. Masalahnya akan tetap, masalahnya orang tetap lapar, cari kerja tetap sulit, ya, untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar yang layak aja tidak bisa, ya. Kemudian kekayaan kita yang sebenarnya banyak milik kita, yaitu sumber daya alam yang luar biasa, tetap aja dikangkang oleh oligarki, pengusaha lokal, nasional maupun pengusaha asing, dan kita hanya dapat tetesannya berupa pajak yang tidak seberapa, hanya royalti yang tidak seberapa, gitu ya. Itu milik kita. Ya, yang kalau seandainya itu sesuai dengan amanat konstitusi lah, kita tidak usah ngomong sistem yang berbasis agama dulu berbasis ideologi Islam misalkan, yang mewajibkan negara mengelola kepemilikan umum. Kalau kita ngomong ke konstitusi aja bahwa bumi, air dan kekayaan di dalamnya itu dikelola oleh negara untuk dan kemakmuran sebesar-besar kemakmuran rakyat itu aja enggak terpenuhi Pak. Kita bikin konstitusi sendiri enggak dijalankan sendiri, apalagi kalau kemudian itu perspektifnya seperti Kasbabat Pak, Islam. Tidak bisa. Jadi dalam Islam itu pemimpin adalah produk sebuah sistem kepemimpinan. Ya, jadi pemimpin nggak bisa berdiri sendiri Pak. Ada sistem kepemimpinan yang melahirkan pemimpin itu. Ya, dalam Islam itu sederhananya ya netizen pemirsa semuanya. Islam itu kan simple ya. Kenapa simple ya? Karena semua sudah clear, sudah jelas aturan mainnya dari A sampai itu sudah jelas. Seperti disampaikan Rasulullah itu, kita sudah ditinggali 2 pusaka, Quran dan Sunnah, yang kalau kita berpegang erat pada itu kita nggak akan pernah tersesat selama-lamanya. Artinya hidup kita nggak pernah gelap, hidup kita itu terang terus gitu, karena cahayanya itu cahaya yang dijamin oleh Rasulullah. Artinya itu atas izin Allah itu akan terus mencahayai, menerangi kehidupan kita. Nggak seperti Indonesia gelap hari ini. Nah, kalau sistem kepemimpinannya itu justru mengabaikan Al-Quran dan As-Sunnah, ya, Al-Quran dan Sunnah itu jangan hanya dipahami kita ngambil hukum sholat, zakat, puasa, haji saja. Dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu ada bagaimana mengelola ekonomi negara. Individu ada, bagaimana berdagang, bagaimana berhutang, bagaimana waris mewaris itu ada. Tapi bernegara juga ada, bagaimana negara itu harus mengelola ekonomi negara untuk kesejahteraan rakyatnya, bagaimana negara itu melindungi keamanan rakyatnya, bagaimana negara itu kemudian
hadir dalam setiap kesulitan dan kesempitan rakyatnya dengan menjamin keamanannya, menjamin kesehatannya, menjamin pendidikannya sehingga masyarakat menjadi masyarakat yang beriman, yang cerdas, yang sehat, bergas gitu loh, ndak loyo, ndak mental illness, ndak gampang stres, ndak gampang bunuh diri. Itu tugas negara semua dan itu ada semua di Quran dan Sunnah. Nah sekarang enggak, Pak. Al-Quran melarang riba, semua utang riba. Tolong saya dibantu untuk menghitung atau cek data. Indonesia itu APBN-nya itu sumbernya itu kan ada 3. Nanti tolong ditambahi kalau kurang ya. 1 pajak. Ya. Pajak itu hukum asalnya haram. Haram. Ya, negara itu mengambil pajak itu haram kecuali dalam perkara-perkara yang mengharuskan. Darurat. Ya, itu kalau kita mau Quran dan Sunnah. Kalau kita malah wajib harus ada pajak karena itu sumber terbesar, Pak. 80% lebih itu kita pemasukan dari pajak. Ya. Kalau ada pendapat ulama itu mubah, boleh-boleh saja. Boleh, tapi kan ada syaratnya. Pajak itu memang ada berpendapat riba itu boleh. Tapi kan syaratnya ketat. Boleh ketika negara Baitul Mal itu kasnya kosong. Dan pada saat bersama negara itu ada urgensi kebutuhan, misalkan untuk membayar pegawai, misalkan untuk menanggulangi paceklik atau bencana, sehingga negara itu akan memberlakukan pajak dan itu diberlakukan hanya kepada laki-laki muslim yang kaya. Laki-laki saja muslim saja dan kaya. Non muslim tidak dipajaki, Pak. Anak perempuan, orang perempuan, anak kecil, orang tua tidak dipajaki, Pak. Orang miskin tidak dipajaki. Sekarang semua dipajaki, Pak. Apa yang kita tidak dipajaki? Beli jajan ciki 500 repes saya tidak pajaki, PPN ya kan? Nah, itu diterjang, Pak. Kalau dengan sistem hari ini terjang. Pajak jadi sumber. Terus berkahnya dari mana? Sudah jelas-jelas oleh Rasulullah itu diharamkan atau minimal dibolehkan dengan syarat yang ketat aja diterjang, malah dijadikan sumber pendapatan utama. Belum Al-Quran melarang riba. Allah itu menantang siapapun yang mengambil riba. Dari kasih tahu riba itu haram tetap diambil. Ayo perang sama Allah dan Rasulnya itu loh. Itu kan jelas di ayatnya kan jelas kan. Justru dijadikan sumber pemasukan utama selain pajak yaitu utang. Baik utang itu dalam utang bentuk SPN dalam negeri atau utang luar negeri dan sebagainya. Ya kan, jadi negara itu kan andalannya cuma itu, Pak. Kalau tidak pajak ya utang. Baru ada pendapatan non pajak itu sangat kecil, sangat kecil. Itu paling kalau pemerintah gitu kerupuk paling gitu ya. Kenapa ya? Karena yang menjadi andalan itu, taruh misalkan kemarin APBN tahun ini dirancang pengeluaran 3.600 triliun. Sementara pemasukan direncanakan 3.000 triliun. 3.000 triliun itu sekitar 2.600 berapa gitu dari pajak. Sisanya dari pendapatan non pajak. Terus yang 600 triliun itu sudah direncanakan itu utang dan itu sudah diambil utangnya, Pak. Karena pada saat awal anggaran itu kan pemerintah belum ada pemasukan, itu utang pajak dulu. Pajak belum masuk. Untuk memutar roda ekonomi negara itu utang dulu dan itu riba. Sudah diawali riba dulu. Padahal Allah dan Rasulnya sudah mengharamkan total. Tidak ada ulama yang menyelisih haramnya riba. Terus apalagi menyerahkan kepemilikan umum seperti energi, hutan, laut, kandungan mineral di dalam bumi yang depositnya itu yang melimpah, Pak ya, yang memang kapasitasnya itu besar sekali deposit kandungannya itu oleh Rasulullah dikatakan bahwa itu milik umum, milik bersama kaum muslimin, milik bersama manusia lah. Dan itu harus, karena gak mungkin dikelola masing-masing mesti tukaran, maka dikelola negara dikelola dengan baik, nanti hasilnya dikembalikan, entah itu dijual lalu untungnya dikembalikan pada masyarakat dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, keamanan yang gratis, pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan yang layak. Itu kan harusnya Islam gitu toh bilangnya. Nah sekarang enggak. Jadi kalau mau berpikir dengan perspektif Quran dan Sunnah tadi, yang maunya Islam tadi, yang maunya Allah dan Rasulnya tadi, apa yang dipraktekkan hari ini di negara ini tuh nggak enak sing maduk, Pak, nggak enak sing cocok, nggak ono sing cocok. Sekeren-kerennya Purbaya percuma. Kita
dilihat aja nanti tahun kedua, tahun ketiga. Ya, apakah kita terlepas dari utang? Enggak. Purbaya sudah menaikkan limit utang itu malahan. Ya, dia yang harusnya utang 600, dia harus sudah rencana mau utang 800 triliun kok. Tambahan lagi. Ya, belum kita ngomong pasar non real ya, bursa saham dan sebagainya, SBN dan sebagainya. Jadi ya mohon maaf pemirsa, bukan kita bermaksud untuk pesimis tapi ya kita itu realistis bahwa realita hari ini itu tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Ya kan ya menyelisih syariat Islam lah. Buktinya apa? Ya buktinya sampai rasakan lah sekarang itu, sampai lihat sendiri lah apakah yang dimaui Islam itu dikerjakan? Enggak semua, justru diselisih semua. Ya bahkan kemudian ketika ada pihak-pihak yang kritis menasihati atau menyerukan perbaikan negara ini dengan sudut pandang Islam, wah sudah model-model istilah Bahrawis muncul, wah radikul, siku HTI, WPI, wah siku Wahabi. Orang itu mau ngasih masukan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah malah dicap macam-macam. Itu dipiara juga kan orang-orang seperti itu. Ya, jadi ya mohon maaf lah. Kita kalau pijakannya Islam, mau sampai kapanpun selama siapapun rezimnya, hanya Prabowo ya, siapapun rezimnya nanti mau Prabowo kepilih lagi lah, mau Gibran yang naik lah atau Purbaya yang naik atau nanti Jokowi naik lagi ya, atau mungkin SBY mau jadi presiden lagi ya, kalau perlu Gus Dur bangkit dari kubur jadi presiden lagi ya kalau memang bisa ya, selama sistemnya masih menyelisih Quran dan Sunnah, kita sebagai orang Islam Pak ya, kita sebagai orang yang terlanjur mengklaim beriman kok yakin seyakin-yakinnya tidak akan ada kebaikan itu. Karena keberkahan itu ya kalau sesuai dengan Quran dan Sunnah. Wong kita untuk urusan pribadi aja harus mencari nafkah yang halal dan thayyiban, yang halal dan thayyib. Nah ini kok urusan negara cari pendapatan kok dari pajak dan riba. Dari utang yang berbunga riba. Ya terlepas dari banyak perselisihan silang pendapat, nah ini bagian dari hak yang diberikan Allah pada kita untuk saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran dan kesabaran. Ya kita akan terus sabar ya. Sabar Pak, tidak oleh Rasul Pak. Ya kita sabar atas takdir Allah, tapi kita tetap melalui channel ini kita akan terus menggedor kesadaran publik, utamanya umat Islam. Ayo berpikir lebih cerdas, berpikir lebih kritis. Kita tuh punya Quran, punya Sunnah, kita punya syariat Islam yang utuh, yang kafah, yang kalau seperti janji Rasul tadi kita pegang kuat, ya kita tidak akan tersesat abadan selamanya. Artinya hidup kita terang dengan Islam, tidak gelap dengan demokrasi. Karena demokrasi itu penuh basa-basi tanpa solusi. Kita aja ya. Nanti kalau semakin banyak disemprit sama Prabowo nanti. Baik pemirsa, kita insya Allah cukupkan dulu. Ya mudah-mudahan ada manfaat, ada titik cerah yang bisa kita resapi dari acara kita malam ini, menjadi guidance kita untuk bernegara, bermasyarakat ke depan, dan mudah-mudahan tidak lelah untuk berjuang dan menyeru pada kebenaran Islam. Ya, jangan lupa subscribe, yang belum subscribe sangat membantu hidupnya channel ini ya, akan menyemangati kita untuk membuat channel yang atau konten yang semakin bagus. Yang sudah subscribe jangan lupa like-nya, komen yang bagus, yang membangun, yang konstruktif, kalau bisa nambah informasi yang kritis lagi, dan di-share supaya kemanfaatannya menyebar luas sehingga kesadaran itu semakin menyebar juga, sehingga kita nanti akan bangkit bersama. Tidak dengan sekularisme, tidak dengan kapitalisme, tidak dengan demokrasi yang basa-basi, tapi dengan Islam yang terang selamanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.